saya, nggak usah khawatir. Prabowo sudah terbiasa kalah. Selanjutnya kita dengarkan pendapat dan pemikiran dari Saudara Adian Apitupulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Merdeka. Ya. Oke, terima kasih. Berapa waktu yang lalu ada orang tanya pada saya begini. Kenapa kemudian sepertinya kita terlalu gimana gitu nolak Prabowo? Saya mau kasih gambaran begini. Prabowo itu punya kakak, namanya Bianti Ningsih. Bianti Ningsih itu punya suami, namanya Sudrajat Djiwandono. Sudrajat Djiwandono itu mantan gubernur BI. Tetapi ketika suatu turun, dia sempat menjadi tersangka kasus BLBI. Satu. Kedua, Prabowo punya adik, namanya Hasib. Dia juga sempat menjadi tersangka BLBI. Lalu Prabowo punya adik ipar, namanya dia sudah inkrah menjadi terpidana kasus pembunuhan hakim Sarifudin. Ya, hakim agung. Nah, lalu ada lagi ponakan jauhnya, Simin ATM. Ada lagi yang ponakan nggak jauh, ada videonya dengan dua yang jawab mereka. Nah, jangan terlalu jauh. Nah, lalu bagaimana mungkin saya akan membiarkan keluarga saya, anak saya yang saya sayang, istri saya yang saya cintai berada di bawah kepemimpinan orang seperti itu? Jadi kalau saya berjuang, saya ngotot semotot-ngototnya sampai terakhir itu, karena saya diajarkan untuk tidak sombong. Walaupun saya anggota DPR katanya uangnya banyak, saya tidak mau sombong. Saya tidak mau kemudian pasang ring di jari saya pasang ring di jantung. Jadi 2 bulan yang lalu, karena tekanan kampanye sangat padat, saya pasang ring lagi 4 dan saya cuma istirahat 1 hari dan saya bilang pada istri saya harus kembali ke lapangan. Kenapa? Tidak boleh kita biarkan, Indonesia dalam bahaya. Kenapa dalam bahaya? Karena kamu seperti itu yang kita sedang hadapi. Kakaknya, adik iparnya, adik kandungnya, keponakan, ini aneh. Dan saya tidak rela keluarga dengan apa kita mau bilang, apa istilah medisnya itu saya tidak tahu, memimpin anak saya, menjaga tidur anak saya, istri saya, keluarga, dan bahkan juga bayi-bayi yang lain. 2098 dia lawan gitu. Sekian tahun dia lagi. Sekian tahun dia lagi. Jadi kok kayak Batman ya. Ketika Batman dia jokernya kira-kira gitu. Ketemu lagi. Nah, artinya bahwa kita bisa katakan kemenangan Jokowi adalah kemenangan Indonesia, kemenangan Jokowi adalah kemenangan bersama. Kemenangan Jokowi adalah kemenangan bagi demokrasi. Itu yang saya sampaikan pertama. Yang kedua begini. Kenapa dulu ada gerakan 98? Karena kita tidak percaya pemilu 97. Kenapa kita tidak percaya pemilu 97? Kali pemilu dari sejak kata suara dibuat, kita sudah tahu presidennya pasti Soeharto. Kejahatan HAM-nya, perampasan hak atas tanah rakyat dan sebagainya, kita tahu. Semua itu terakumulasi menjadi gerakan 98 yang bisa dikatakan itulah people power. People power bukan bergerak karena kalah pemilu. People power bergerak karena keinginan rakyat yang dianiaya, keinginan rakyat yang disiksa, keinginan rakyat yang dirampas hak-haknya, dibunuh semena-mena dan sebagainya. Itu menjadi energi bagi rakyat untuk bergerak, dan itulah people power. Kalau kemudian kalah pemilu people power, itu namanya people ngambek. Bukan people power. Jadi definisinya sudah buat tadi.
Eli ini senang membuat definisi. Jadi Pak, tawarkan buatkan definisi tentang apakah itu masuk people power atau power ngambek atau people ngambek kalau habis pemilu menggerakkan orang. Nah menurut saya sudahlah. Kita ini pernah punya masa muda yang nakal. Saya tahu Wahab. Jadi wajahnya itu bisa lihat. Kenal lagi Wahab. Sisa-sisa wajah nakalnya saja di usia sekian masih ada. Bagaimana 20 tahun yang lalu Faisal segala macam, emosinya tidak berubah-ubah dari dulu, Eli dan sebagainya. Kita dulu pernah sangat nakal di bangsa ini. Maksud saya, tolonglah, jangan dipancing-pancing kita untuk kembali nakal. Jangan dipancing-pancing kita untuk apa? Untuk mengulang-ulang apa yang pernah kita lakukan 20 tahun yang lalu. Ya ini kita gimana ya? Saya kadang bilang, kenapa sih nggak damai-damai saja? Kita baru belajar berdamai dengan negara itu 5-6 tahun terakhir loh. Jangan diajak lagi kita untuk meniadakan perdamaian itu. Tidak menguntungkan lah buat mereka. Kita terlatih puluhan tahun di jalan, jauh lebih lama dibandingkan semua yang ada di jalan yang mendukung Prabowo saat ini. Artinya bahwa jangan kemudian kita dipancing-pancing dengan isu people power segala macam. Kita masih ada, masih bernafas, masih hidup, dan kita semakin matang, dan kita tidak akan mau membiarkan siapapun merongrong bangsa ini. Saya minta kalau teman-teman media ada, sampaikan pada Prabowo, sampaikan pada mereka, hentikanlah ancaman-ancaman people power ini. Jangan buat kemudian kita harus kembali mengumpulkan semua teman-teman kita dan berhadapan dengan mereka head to head. Saya dan teman-teman 98 ini generasi yang paling baik hati. Kenapa kita bilang baik hati? Karena kita tidak minta membersihkan parlemen dari mereka, tidak seperti yang dilakukan 66, tidak. Kita turunkan Soeharto, sebagian kembali kuliah, lalu menikah, dan sebagainya, kecuali agak lambat. Sebagian melanjutkan kuliah dan sebagainya. Artinya kita tidak punya, nggak ada dari kita yang 99 langsung masuk parlemen, nggak ada. Jadi kalau Sogi bilang aktivis itu seperti koboi, dia masuk sebuah kota, tembak penjahatnya, lalu ketika penjahatnya sudah meninggal, dia pergi meninggalkan kota itu. Ya, 98 kayak koboi. Bukan kenapa? Kenapa dia tahun 98 ada di MPR, diangkat oleh Soeharto sebagai utusan golongan. Artinya dia usianya sama dengan kita di posisi yang berbeda. Nah, maksud saya sampaikan pada Prabowo sudahlah. Kalau memang dia kalah lagi, kan dia sudah terbiasa. Kalau jangan pura-pura ini baru pertama kali kalah baru marah. Kalau orang boleh marah itu kalau baru pertama kali kalah. Baru pertama kali marah, kalah, marah, kaget, shock, pusing. Ini sudah berkali-kali. Artinya sesuatu yang sudah berulang-ulang harusnya sudah biasa buat kita. Sandiaga aja nggak marah. Nah, betul nggak Pak? Betul kan? Jadi sudahlah Pak Prabowo, sampaikan Pak Prabowo, sudah Pak Prabowo hentikan marahnya. Apa kekalahan bukan hal baru buat kalian. Kasihlah kita kesempatan, kasihlah Jokowi kesempatan untuk membangun bangsa ini. Kasihlah Jokowi kesempatan untuk merajut puing-puing dari bangsa yang pernah keluarga kalian hancurkan. Kalau kemudian kesempatan itu tidak kalian berikan, kesempatan itu kalian ganggu terus, yang bisa marah tidak cuma kalian, kita juga bisa marah. People power itu untuk mereka yang memang mengalami penganiayaan, penindasan, perampasan hak atas tanah, pelanggaran HAM, dan kejahatan-kejahatan lain oleh negara secara terakumulasi. Rakyat marah lalu membangun people power. Itu people power. Kalau kemudian gerakan rakyat karena pemilu kalah, itu people ngambek.
bukan people power. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu pertama. Kedua, tenang saja, Presiden kita Jokowi. Jokowi itu presiden pertama yang mampu melaksanakan 171 pilkada serentak dan baik-baik saja, aman-aman saja. Presiden pertama yang mampu melaksanakan pilpres dan pileg berbarengan dan baik-baik saja dan aman-aman saja. Artinya bahwa rakyat tidak perlu khawatir, rakyat tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Kenapa? Sekian banyak ujian sudah dilewati oleh negara ini, sudah dilewati oleh Jokowi, dan Indonesia masih ada. Jokowi masih memimpin bangsa ini. Mereka ada 12 kubu, TPS yang bermasalah dan mereka maksudnya BPM 02 penghitungan dan pemilihan ulang itu apa opsi yang banyak? Mereka selalu bilang begini, ada hasil survei, ada hasil ini, ada hasil ini. Mana hasilnya? Sampaikan, terbuka, pertanggungjawabkan. Dulu 2014 mereka juga bawa berkarton-karton, sekian banyak bertruk-truk seolah-olah bukti ke sana. Akhirnya ditolak MK itu semuanya. Untuk berbicara ada kecurangan mudah. Untuk membuktikan adanya kecurangan kita tantang mereka. Kita akan mengawal pemerintahan ini. Kita akan mengawal dari luar, dari dalam, dari atas, dari bawah. Kenapa? Kita melihat sosok Jokowi adalah sosok yang merepresentasikan perjuangan kita 20 tahun yang lalu. Dia bukan bagian dari masa lalu, dia bukan pelanggar HAM, dia orang miskin yang kemudian membangun dirinya sedemikian rupa dari mebel, wali kota, gubernur, dan jadi presiden. Dia mewakili mimpi kita untuk membangun sebuah bangsa yang memang egaliter, membangun bangsa yang memang semua rakyatnya sama. Jangan kaget kalau kemudian misalnya 20-30 tahun ke depan nanti tahun yang lalu, jangan pancing-pancing untuk kembali marah. Kalau menurut saya ada banyak pertimbangan untuk menerima atau tidak. Dia susah sih. Apa? Antara 10 sampai 14 juta selisihnya. Artinya sulit. Itu loh. Kalaupun ada salah hitung 200.000, 300.000 tetap aja menang. Nah, maksud saya ada waktu sampai pengumuman KPU bagi Prabowo untuk bersiap-siap dan belajar bagaimana kalau kekalahan itu betul-betul terjadi pada dia. Tapi menurut saya nggak usah khawatir, Prabowo sudah terbiasa kalah. Oke, thank you.